Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayah juga inayahnya saya dapat menyelesaikan video kali ini dengan baik. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Anistiawati, mahasiswa Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM 2406716250004. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika profesi guru, menjaga integritas dan membangun generasi. Nah, mengapa sih etika profesi itu penting? Guru memegang tanggung jawab moral yang besar terhadap masyarakat. Pertama, standarisasi perilaku, memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, perlindungan profesi, menjaga martabat guru dari citra negatif. Yang ketiga, kepercayaan publik, masyarakat menitipkan anak-anak mereka kepada guru karena percaya pada integritasnya. Nah, selanjutnya definisi kode etik guru. Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati sebagai landasan tingkah laku guru dalam menjalankan tugasnya. Nah, landasan utama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sifat dari kode etik guru yaitu mengikat secara moral bagi seluruh anggota profesi. Nah, hubungan etika guru. Etika guru terbagi ke dalam beberapa lingkup interaksi. Pertama, guru dengan peserta didik, menyayangi tanpa pilih kasih, adil dan menjaga kerahasiaan pribadi siswa. Nah, sebagai guru yang profesional, kita seharusnya menyayangi setiap peserta didik kita itu sama rata, tidak membedakan si kaya dan si miskin, tidak membedakan si pintar dan si bodoh. Kita harus memperlakukan mereka sama rata. Seperti itu. Yang kedua, guru dengan orang tua atau wali. Membangun komunikasi yang jujur mengenai perkembangan anak. Nah, sebagai guru kita seharusnya memberi laporan kepada orang tuanya tuh yang benar-benar kayak si anak tuh baik, si anak tuh nakal atau gimana, dan orang tua sepertinya menghargai guru gitu. Kalau misalnya jadi orang tua tuh benar-benar menghargai guru. Menurut saya dengan orang tua kayak kalau anaknya misalnya nakal atau dia ngasih sesuatu ke guru, itu tuh bentuk kayak mereka tuh gak ngehargain. Kayak harga diri kita tuh kayak nyawa kita sebagai guru tuh gak ada gitu. Malah disogok gitu, kayak gak dihargain banget gitu kan ya. Terus yang ketiga, guru dengan sejawat, saling menghormati, tidak saling menjatuhkan dan berbagi ilmu. Yang keempat, guru dengan masyarakat, menjadi teladan di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, guru dengan organisasi profesi. Setiap ada aturan organisasi seperti PGRI atau organisasi lainnya. Guru dengan pemerintah, mendukung kebijakan pendidikan nasional. Yang terakhir, guru dengan diri sendiri, terus belajar dan menjaga kesehatan mental juga fisik. Karena sebagai pendidik kita juga harus sehat secara mental gitu kan. Kalau kita gak sehat secara mental, kita gak akan bisa mendidik anak-anak, kita gak akan bisa mendidik siswa dengan baik dan dengan maksimal gitu. Selanjutnya ada prinsip etis dalam pembelajaran. Bagaimana sih etika diterapkan di dalam kelas? Pertama, integritas akademik, tidak memanipulasi nilai dan objektif dalam evaluasi. Yang kedua, kedisiplinan, menghargai waktu atau masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, kewibawaan, membangun rasa hormat tanpa harus menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Yang keempat, inklusivitas, menghargai keragaman latar belakang sosial, agama, dan ekonomi siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelanggaran kode etik yang harus dihindari. Pertama, tindakan amoral, kekerasan seksual atau perilaku tidak senonoh. Sebagai pendidik harusnya kita tuh terdidik gitu kan ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar pendidikan gitu. Yang kedua, kekerasan fisik dan psikologis, membentak secara berlebihan, menghina atau memukul. Terkadang guru tuh kalau secara fisik makan kelihatan, tapi kalau secara psikologis, secara verbal itu mereka tuh kadang juga gak sadar. Jadi kita sebagai
calon guru harus benar-benar bisa mengelola emosi gitu. Jangan sampai perkataan kita tuh melukai sisi psikologis anak gitu kan. Yang ketiga, komersialisasi jabatan. Memaksa siswa membeli buku atau barang tertentu untuk kepentingan pribadi. Nah, kayak pemberian LKS kayak gitu kan sekarang mah tidak bolehin karena apa? Karena pemberian LKS tuh kayak mustahil gak sih kalau nggak nyari keuntungan? Mustahil kalau nggak ada lebihnya kan? Yang keempat, diskriminasi, memberikan perilaku istimewa hanya kepada siswa tertentu, misal karena status sosial. Nah, biasanya yang kayak gini tuh di SD. Karena kan kalau di SMP, di SMA, orang tua tuh udah lepas tangan kayak sama anaknya tuh. Anaknya mau gimana sih, lepas tangan. Orang tua gak ikut campur tentang kayak apa keseharian anaknya di sekolah. Nah, kalau di SD tuh kan ribet banget ya ibu-ibu tuh kayak gitu. Jadi ibu-ibunya yang geten kayak yang aktif baru mereka tuh disayang gitu sama gurunya tuh. Kadang kayak gitu. Nah, nanti kita sebagai guru jangan sampai kayak gitu ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang kayak gitu. Tantangan etika di era digital ya, di era digitalisasi gitu ya, dimana kita tuh dapat mengakses budaya-budaya barat dengan mudahnya, dimana anak muda sekarang krisis etika ya karena pengaruh budaya barat, karena kebiasaan konsumerisme yang berlebihan gitu, terutama di media sosial ya. Batasan antara kehidupan pribadi dan profesional di media sosial tuh kayak sulit banget, karena terutama kita sebagai guru ya, sebagai pendidik tentunya kita gak bisa seenaknya gitu ya ngeposting atau kayak nge-reply video kayak gitu. Kita gak bisa seenaknya. Karena apa? Karena sebagai pendidik kita dituntut untuk memberikan contoh, dimana contoh ini akan ditiru oleh anak gitu. Selanjutnya, konten edukasi. Etika saat merekam siswa. Untuk konten TikTok atau Instagram wajib izin dan menjaga martabat siswa. Jadi tidak disarankan ya kalau bikin video TikTok, Instagram kayak guru tuh terus gak izin sama siswa, karena gak semua siswa tuh nyaman gitu dengan media sosial. Gak semua siswa tuh nyaman dia dipublikasikan gitu kan. Yang terakhir, komunikasi digital. Sopan santun dalam mengirim pesan via WhatsApp kepada wali murid atau siswa. Jadi disarankan untuk kayak kita tuh harus bisa membedakan ya gimana chat sama teman, sama guru, sama dosen ya. Karena bukan apa-apa, kayak bukan cari muka, tapi itu kayak menunjukkan pendidikan kita gitu, menunjukkan bahwa kita tuh punya kesopanan gitu, karena kita harus menghargai yang lebih tua kan kayak gitu. Langkah menjadi guru yang beretika. Pertama, refleksi diri, rutin mengevaluasi perilaku sendiri. Yang kedua, peningkatan kompetensi, terus belajar agar tidak ketinggalan zaman atau lifelong learning. Yang ketiga, empati, berusaha memahami sudut pandang siswa sebelum memberi sanksi. Kayak siswa mah gak pernah jadi guru, tapi guru juga pernah jadi siswa. Seharusnya guru tuh lebih paham gimana sih perasaan siswa, karena dia tuh pernah jadi siswa. Bahkan selama 12 tahun dia jadi siswa. Siswa mah gak pernah jadi guru, jadi dia gak akan ngerti gimana jadi guru gitu kan. Yang keempat, menjaga penampilan, berpakaian rapi dan bersikap sopan sebagai simbol profesionalisme. Nah, teman-teman, kita sampai pada kesimpulan. Seorang guru yang baik tidak hanya mengajar dengan otak, tapi juga dengan hati dan perilaku. Etika profesi bukan beban, melainkan cahaya yang menuntun guru untuk tetap berada di jalur pengabdian yang mulia. Sekian mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.